Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2155. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Saroye, ekor Saroye kembali tegak dan matanya membelalak. Seorang kaisar dewa dari klan surgawi datang hanya untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Apakah ini benar? Apakah aku sedang tidak bermimpi? Dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pipinya dengan cakarnya dan mendesis. Rasa sakit pun terasa dan Saroye menyadari bahwa ini bukan mimpi. Wanita berbaju putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Penjaga penegak hukum klan surgawi saya, Meng Tianhui, sebelumnya hampir melukai Tuan Saroye. Faktanya itu semua dilakukan secara diam-diam oleh 3 tetua dari komandan klan surgawi saya. Jadi untuk ini aku dengan tulus meminta maaf kepada kalian berdua, kata wanita berbaju putih itu. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Qingchen dan Saroye. Saroye buru-buru menjauh sedikit. Dirinya tidak berani menerima penghormatan dari seorang kaisar dewa. Oh, apakah hanya karena ketiga klan itu sudah tua? Qingchen berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sejauh yang saya tahu, reputasi klan surgawi Anda di lautan alam semesta tidak terlalu baik. Wanita berbaju putih itu tersenyum pahit dan berkata, Tuan Kota Qin, Anda benar-benar telah menganiaya klan surgawi saya. Dan memang klan surgawi saya mungkin mengalami kerusakan reputasi di lautan kosmik. Akan tetapi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh klan surgawi saya. Kalian berdua berasal dari klan besar. Kalian juga harus tahu bahwa klan surgawi saya adalah kekuatan tertinggi di lautan alam semesta dan memiliki banyak murid. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada keturunan yang tidak bermoral. Terkadang orang lain mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan sesuatu. Jika kami ingin mengawasi sepenuhnya, kami tidak akan melakukannya. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, seluruh lautan kosmik mengikuti hukum yang lemah dan yang kuat. Ngomong-ngomong, wanita berbaju putih itu menghela napas sedikit. Senior bersikeras mengatakan ini dan junior tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Tidak ada gunanya membela hal ini. Dilihat dari perilaku kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dan pemimpin kerajaan mayat klan surgawi, ini tidak terlihat seperti orang baik. Melihat ekspresi Qingchen, wanita berbaju putih itu pun segera berkata, Tuan Kota Qin bias terhadap dewa kaisar ini. Sayangnya, tapi itu benar, klan surgawi kami memiliki reputasi buruk di lautan semesta. Wajar jika Tuan Kota Qin meremehkannya. Saya sebelumnya berjalan melalui kota Nanyuan di bawah kendali Tuan Kota Nanyuan dan menemukan bahwa seluruh kota dalam keadaan baik-baik saja dan semua orang sangat ramah. Saya sangat mengagumi dan iri pada Tuan Kota Qin. Di sini saya memiliki permintaan tanpa ampun. Wanita berbaju putih itu menatap Qingchen. Tuan Kota Qin, baik hati. Kalian, klan surgawi kami telah menjadi agak longgar di bawah pengelolaan guru surgawi ini selama bertahun-tahun. Demi reputasi klan surgawi kami dan demi alam semesta menjadi lebih damai dan bersahabat, saya tidak tahu apakah bisa penguasa Kota Qin untuk datang ke klan surgawi saya menjadi tamu saya. Mendengar itu, Qingchen mengerutkan kening. Wanita berbaju putih pun segera berkata, jangan khawatir Tuan Kota Qin. Posisi tamu kehormatan dari klan surgawi saya tidak memerlukan banyak energi dari Tuan Qin. Dan Anda juga akan mendapatkan 1 miliar dari klan surgawi saya. Tentu saja ini adalah keuntungan menjadi tamu kehormatan klan surgawi saya. Mendesis, Saroye langsung tersentak ke samping. 1 miliar kristal kaisar. Itu masih belum cukup. Apakah klan surgawi ini begitu kaya? Tamu seperti apa yang harus Anda lakukan yang mendapatkan 1 miliar kristal kaisar? Maaf, saya tidak tertarik menjadi tamu klan surgawi karena
Klan surgawi sangat terkenal. Bagaimana saya bisa menjadi tamu klan surgawi? Kata Qin-chen. Dia menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak punya pekerjaan lain, maka saya akan meninggalkan Anda dan tidak akan menemani Anda lagi, kata Qin-chen. Mendengar itu, wajah wanita berbaju putih itu membeku. Menolak begitu saja? Sejauh yang dia tahu, Qin-chen menjabat sebagai menteri tamu negara bagian kerajaan Yong. Pada saat ini, mata Saroye juga nampak membelalak. 1 miliar kristal kaisar, jika tuannya menolak, maka dia juga akan menolak. Ini, melihat ekspresi acuh tak acuh Qin-chen, wanita berbaju putih itu tahu bahwa jika dia terus berbicara lebih banyak, maka itu mungkin akan semakin mengganggu Qin-chen. Dirinya pun hanya bisa menghela napas dalam dan berkata, dalam hal ini, klan surgawi saya tidak beruntung. Mengatakan ini, wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba sebuah gulungan gambar serta token giok putih langsung muncul di tangannya. Lalu dia dengan lembut menyerahkan kedua harta itu kepada Saroye yang berdiri di samping. Saroye pun tanpa sadar mengambilnya ke tangannya. Tuan Kota Qin, ini adalah peta takdir, harta paling berharga klan surgawi saya. Ketika saya menerobos ke ranah Kaisar Dewa, saya menghabiskan banyak energi untuk menariknya dengan mengintegrasikan wawasan. Lalu menerobos ke ranah Kaisar Dewa. Itu adalah proses di dalamnya. Ini berisi inti dari kultivasi seumur hidup saya. Sekarang saya akan menyerahkannya saja kepada Tuan Kota Qin untuk menebus kesalahan saya. Selain itu, ada juga token Tuan dari klan surgawi kami. Ketika murid klan surgawi kami melihat token ini, itu akan seperti melihat tuannya sendiri di masa depan. Jika ada murid dari klan surgawi kami yang melakukan kejahatan atau kecerobohan, Tuan Kota Qin dapat menggunakan token tuan ini untuk langsung menyerang klan surgawi kita. Jika muridnya dihukum berat, bahkan jika dia terbunuh, klan surgawi saya tidak akan pernah mengeluh. Dan akhirnya jika klan surgawi saya telah menyinggung Tuan Kota Qin dan Tuan Muda Saroye dengan cara apapun, maka mohon maafkan saya. Kalau begitu, Kaisar Dewa ini akan mengontrol klan surgawi dengan lebih ketat, membersihkan suasana di klan surgawi, dan selanjutnya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Kota Qin, kata wanita berbaju putih itu. Setelah kata-katanya jatuh, wanita berbaju putih itu bahkan tidak menunggu Qin-chen dan Saroye menjawab. Dia langsung pergi. Sementara Saroye, dia ingin berbicara dengan tergesa-gesa, tapi wanita berbaju putih itu sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Tuan, ini, kata Saroye. Dia memegang gulungan dan token itu di tangannya dan melihat ke arah Qin-chen. Dirinya hampir menangis. Apa maksud Kaisar Dewa dari klan surgawi itu? Dia sebenarnya memberikan hal-hal berharga ini kepadanya. Saat ini Qin-chen menatap Saroye dengan dingin dan berkata dengan tenang, Saroye, sepertinya kamu sangat menyukai harta karun itu, bukan? Sehingga hampir menangis. Tidak, Tuan, dialah yang memaksa memberikannya kepada saya, dan bawahan tidak bereaksi sebelumnya, kata Saroye. Qin-chen pun hanya menggelengkan kepalanya dan tentu saja dia tidak peduli dengan Saroye. Jika pihak lain tertarik, Saroye memang agak sulit untuk menanggapi kecerdasannya. Dia mengambil gulungan itu di tangan Saroye, dan lalu Qin-chen membuka gulungan itu sedikit. Di tengah gulungan terlihat ada seorang wanita pendiam nan anggun yang merupakan Kaisar Dewa dari klan surgawi. Dia tidak merias wajah, dia memiliki fitur halus dan mata yang indah, menatap ke dalam kehampaan dan ledakan. Ketika Qin-chen melihat gulungan gambar itu, keinginan yang menakutkan dan kuat mengalir ke arahnya. Dalam sekejap, Qin-chen tampak berada di langit berbintang yang sangat luas. Di ujung langit yang berbintang dan gelap itu, sosok anggun berbaju putih menari-nari di sana. Menari di langit berbintang. Di sekelilingnya sungai takdir yang menakutkan mengalir. Setiap gerakan mengandung kekuatan takdir yang tertinggal di jalan takdir, gumam Qin-chen. Kaisar Dewa klan surgawi ini sungguh menakutkan. Dia sebenarnya bertanggung jawab atas jalan takdir dan sebab akibat yang legendaris. Setelah cara ini diperhatikan, seseorang dapat melihat sebab dan akibat, menentukan nasib, dan melihat kekuatan yang tidak dapat diprediksi.
Pada saat ini, Kaisar Dewa dari klan surgawi itu berpakaian putih menari sendirian di langit berbintang di depan Qingchen, seperti seorang penari yang menarik, khusus hanya untuk Qingchen. Postur tubuhnya sempurna, sesempurna makhluk abadi yang terbuang yang datang ke dunia. Jejak kekuatan takdir yang tak terlihat tetap ada di sekitar Qingchen, dan wanita berbaju putih seperti sepasang dewa dan makhluk abadi tak di sini. Ketika Qingchen melihat ini, dia tersenyum dingin. Saya hanya menikmati jalan besar Anda dan segala macam sebab dan akibat tidak akan mempengaruhi Anda. Qingchen berbicara dalam diam dan ledakan. Tubuh dimensi tinggi Qingchen tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun, meskipun Kaisar Dewa klan surgawi itu menarik sendirian untuknya, menunjukkan jalannya hal yang paling pribadinya. Namun harus ada hubungan sebab dan akibat khusus di antara keduanya. Akan tetapi ketika sebab dan akibat ini menimpa Qingchen, itu seperti semut yang tidak berakar, tidak akan menempel pada tubuh Qingchen sama sekali. Qingchen pun melewati bunga-bunga itu, tetapi tidak ada satupun daun yang menyentuhnya. Pada saat ini di luar kota Nanyuan, di sebuah dunia yang ketiadaan, terlihat wanita berbaju putih itu berdiri dengan tenang di sana dan merasakan Qingchen telah membuka gulungannya. Dia tidak bisa menahan senyum, bukankah karena sebab dan akibat? Namun saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba berubah. Dirinya tertegun sejenak. Keterikatan takdir, bagaimana ini mungkin? Mata musim gugur dari wanita berbaju putih itu melebar, memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa Qingchen telah membuka peta takdirnya dan melihat rahasia takdirnya. Secara teori itu harusnya langsung terhubung dengan takdirnya sendiri dan memiliki resonansi. Dalam istilah awam itu seperti diikat dengan benang merah. Tentu saja benang takdirnya bukanlah benang merah pernikahan, melainkan benang takdir yang dapat dipahami sebagaimana untuk melihat ke belakang 500 kali di kehidupan lampau dengan imbalan satu yang lewat di kehidupan ini. Tapi sekarang, mengapa? Wanita berbaju putih itu pun bergumam, matanya menatap ke arah kota Nanyuan di kejauhan. Dadanya naik turun dan jantungnya sedikit berdebar kencang. Dia belum pernah mengalami kejadian hal seperti ini. Saya melangkah menjadi seorang kaisar dewa, menggunakan garis keturunan saya untuk memata-matai jalan surga dan mengendalikan jalan takdir. Tapi takdir macam apa yang belum pernah saya lihat? Ada orang-orang kuat yang menjangkau alam semesta dan galaksi sangat luas dan berkuasa, dan juga ada yang memimpin suatu era. Ada juga sesuatu yang mengalir secara diam-diam, membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Ada juga sesuatu yang bergerak di kegelapan secara diam-diam, dan ada juga sesuatu yang bergerak secara selaras dengan langit. Ada juga Tuhan yang tak terkalahkan yang telah menempuh keabadian pada suatu era. Kekuatan-kekuatan mereka sangat besar, agung, dan mendominasi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat mereka, para pencari yang tak terkalahkan, dirinya bisa melihat dari kejauhan. Saya bisa melihatnya, namun saya tidak pernah menemukan takdir yang tidak bisa dimata-matai dan tidak memiliki takdir seperti Qingchen. Ini, siapakah dia sebenarnya? Wanita berbaju putih itu pun terkejut dan tidak mengerti. Ya, ini dalam pemahamannya hanya yang tak terkalahkan yang telah memasuki keberadaan dimensi tinggi yang tidak dapat terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Tapi, apakah Qingchen di depannya adalah keberadaan dimensi tinggi?